Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa Media Center An-Nahdhah dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah dunyan wa akhiratan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Baiklah, sebelumnya marilah kita baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadin yati salawat. Syafaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa adama nafabihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita melanjutkan yang kemarin bahwa niat itu yang dikehendaki salah satu dari dua makna itu. Jadi makna yang pertama bahwa niat itu adalah ungkapan, sebuah ungkapan yang mendorong, ya, yang memberikan dorongan terhadap perbuatan. Ya. Dan sekarang yang kedua, yaitu sesuai dengan hadis Nabi. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Ya, jadi kita ulang sedikit bahwa niat itu adalah memang sesuatu yang mendorong, ya, dari sebuah kesengajaan, maksud yang mendorong untuk kita berbuat. Ya, kita berbuat, kita berucap, kita bersengaja melakukan apa itu yang mendorong adalah niat, ya. Sehingga karena niat ini yang menjadi pendorong, yang memberikan semangat kita untuk berbuat, maka niat itu lebih baik daripada amalnya ketika amalnya baik, ya. Justru sebaliknya, ketika amalnya jelek, niat lebih jelek karena dia yang mendorongnya untuk melakukan kejelekan itu, ya. Nah, sekarang yang kedua, wal makna lan utawi makna asani kang nomor loro iku anan niyata setuhune niat iku ibaratun ibarat tetembungan ungkapan ankostika saking sejo sira fi'la syai'i ing nglakoni suwiji-wiji wa azmika lan sejo sira alaihi ngatasé fi'il. Niat itu adalah ungkapan dari sebuah tujuan kita berbuat sesuatu, ya, atau azam kita terhadap melakukan sesuatu. Wa hadhihin niyatu lan utawi iki niat iku latakunu ora ana apa niat ana iku illa khairon kejaba bagus minal amali saking amal. Kalau sudah begini merupakan tujuan melakukan sesuatu, maka tidak ada lain kecuali dengan niatan yang baik dari sebuah perbuatan tersebut. Walakin la yakhlu, tetapi ora sepi sapa al insanu menungso inda azmihi ing dalem nalikane nejone amal tosek insan dan oleh nejone insan ala fi'li syai'in ing atase nglakoni suwiji-wiji min ahadi salasi halatin saking salah sijine telu pira-pira tingkah. Nah, sehingga manusia yang akan mengerjakan itu, ya, pasti ada dalam tiga keadaan ini. Itu apa? Al ula utawi kang pertama iku ayak zama ing yento nejo
utawa ya'zima. Ya'zima ing yen to nejo sapa insan wa ya'malalan nglakoni sapa insan. Jadi yang pertama ya, orang itu punya kesengajaan, punya maksud ya, duwe karep terus ngamal. Saya pingin sholat, nah, itu namanya azam ya, itu namanya azam. Kemudian dia berbuat gitu. Nah, makanya orang punya niatan itu begini, ada 3 keadaan. Ada orang yang punya azam saja, ada orang yang punya azam dan berbuat ya. Saya pengen sodako, kemudian dia lakukan sodako itu. Nah, itu yang pertama. Saya pingin baca Quran ya. Pokoknya aku kok mari maghrib kepingin maca Quran, kemudian dia lakukan gitu. Itu namanya ayat zama wa ya'mala. Yang kedua, wasaniyatulan utawi kang nomor loro iku ayat zama ing yen to nejo sapa ya si insan wala ya'mala lan ora ngamal sapa insan ma'al qudrati ing dalem sertane kuwasa alal amali ing atase ngamal ya. Wa hukmu hadhil halatilan utawi hukume iki tingkah walatilan perkara belakang ing dalam sadurunge alati iku kot ata teman-teman teko apa ya si hukum iku mubayyanan den jelasake fima ing dalam hadis ruwiya kang den riwayatake apa ya sima an Ibnu Abbas sange Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang punya sengaja, punya keinginan, punya kesengajaan, tapi tidak beramal. Padahal dia mampu terhadap melakukan amalia itu, gitu ya. Lah hukum yang keadaan yang seperti ini seperti pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, gitu ya. Annahu Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Innallaha setuhune Allah iku kataba nyatet sinten Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan. Wasayyiati lan pira-pira kealanan ya. Allah itu sesungguhnya Allah itu telah mencatat beberapa kebaikan dan beberapa kejelekan. Tsumma bayyana banjur jelasake sinten Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono innallaha katabal hasanat. Kemudian Nabi menjelaskan hal itu biqaulihi dengan kelawan dawuh Kanjeng Nabi. In hamma faman mongko utawi sapane wong iku hamma lamun nejo sapa man bihasanatin kelawan bagus. Falam ya'mal mongko ora agawe ora ngamal sapa man ora agawe sapa man ha ing hasanah ya kataba mongko nulis nyatet ha ing hasanah sinten Allahu Gusti Allah indahu ya ing dalem ngersane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Ketika seseorang punya kesengajaan, duwe niatan, duwe nejo sing apik, tapi gak sempat ngelakoni, ngoten lho. Aku kepingin sedekah, kepingin tahajud, kepingin duha dan seterusnya, pokoknya sing apik-apik ngoten. Tapi dia tidak melakukan, hanya punya keinginan, punya kesengajaan, kate ngelakoni barang apik tapi gak kelakon. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Wong karep apik wis apik. Nggih. Wong duwe karep apik niku wis apik. Krana apik akhirnya dicatet apik karo Gusti Allah. Senajan mek duwe karep tok, durung kelakon karepe niku durung kelakon. Makane sing akeh kula jenengan sing akeh karepe tapi sing apik-apik ngoten nggih. Kita harus punya mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang besar tapi yang baik. Belum senajan niku durung kelakon ndak apa-apa. Semua yang kita impikan, semua yang kita harapkan, semua yang kita sengaja, yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan itu sudah tercatat kebaikan di hadapan Allah. Jadi gak ono rugine. Kula jenengan duwe karep apik niku gak ono rugine. Senajan durung kelakon. Karena karep apik niku wis apik mung Gusti Allah.
Makanya tadi kan dikatakan bahwa orang punya niatan baik, ini paling tidak, ini terdorong untuk melakukan kebaikan. Ya. Orang punya keinginan baik itu paling tidak dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Meskipun dorongan itu terkadang belum mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Awak dewi turu, aku turu sik sore ya, mari sembahyang sak turu, aku kepingin kok bengi tangi. Ngoten nggih, kepingin kok bengi tangi, kepingin sholat tahajud sampai alarm diunekno. Lan dilalah kupinge budek. Ngoten nggih, dilalah kupinge budek. Sehingga meskipun alarm diunekno gak tangi. Loh ini padahal sudah niatan yang baik, punya niatan sampai alarm diunekno. Berarti dia punya semangat untuk melakukan sholat di malam hari. Nah ini sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya yang baik itu sudah tercatat kebaikan yang sempurna di hadapan Allah. Fa in hamma. Ya. Fa in hamma mongko lamun nejo sapa wong biha kelawan hasanah. Fa amila mongko ngamal sapa man ha ing hasanah. Ya kataba mongko nyatet ha ing hasanah sinten Allah Gusti Allah indau ing dalem ngersane man asro hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ila sab'i mi'ati dhifin maring pitung tumeka maring 700 tikelan ila ad'afin tumeka maring pira-pira tikelan kasiratin kang akeh. Lah ketika kita punya keinginan yang baik, punya kesengajaan yang baik, punya niatan yang baik, sehingga kita semangat untuk berbuat, melakukan apa yang kita niatkan tadi, apa yang kita sengaja, apa yang kita inginkan tadi, kemudian terjadi. Artinya terjadi sampai beramal. Ya, niatan sing apik iku mang terjadi. Aku kok bengi kepengin tahajud, dadak terjadi sembahyang tahajud. Aku sesuk kepengin sedekah, sehingga besoknya ternyata bisa sedekah. Itu oleh Allah dicatat dengan 10 kebaikan sampai 700, sampai kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak bisa dihitung lagi. Berarti ila ad'afin kasirah itu tidak ada batas. Yus pokoknya tikelan sing akeh sing Allah dhewe sing ngerti. Apa jare pangeran. Jadi 700 dicatat sampai 700 itu belum final. Ya. Kalau panjenengan ngelakoni barang apik itu dicatat 10 nganti 700 belum final. Karena masih ila ad'afin kasirah. Masih banyak, ada yang lebih banyak lagi daripada kebaikan-kebaikan yang dicatat tadi gitu ya. Wa in hamma lan lamun nejo sapa mong bisa yiatin kelawan Allah. Kemudian dia punya karep duwe sejo sing elek. Tapi falam ya'mal mongko ora ngamal sapa man ha ing sayyi'ah. Ya kataba mongko nyatet ha ing sayyi'ah sinten Allah Gusti Allah indahu ing dalem sandinge man hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Loh ini lagi. Ya. Wong duwe karep elek, aku kesuk kate nyolong. Orang duwe karep elek, contohnya piye? Saya besok mau mencuri. Saya besok mau bermaksiat. Saya besok mau durhaka. Gitu ya. Saya ingin jadi wong bejat. Ini kan niatan yang jelek. Gitu ya. Niatan yang jelek. Ketika niatan-niatan yang jelek, keinginan-keinginan yang jelek ini tidak terjadi, tidak dia lakukan, oleh Allah dicatat sebuah kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah. Padahal duwe niat elek lho. Wong duwe niat elek mboten tercatat elek. Ya. Tapi ketika niatan yang jelek itu dia tidak lakukan, tidak terjadi dia kerjakan, oleh Allah dicatat sebuah kebaikan yang sempurna. Bagaimana kok bisa seperti ini? Gitu loh. Artinya dia sudah berhasil melawan keinginan yang jelek. Ya. Orang punya keinginan melakukan kejelekan, orang punya keinginan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Berarti di situ sudah tertanam semangat melakukan. Ada dorongan untuk melakukan kejelekan tadi. Tapi kok dia tidak melakukan, artinya dia mampu melawan dorongan kejelekan itu. Artinya, melawan dorongan kejelekan, semangat tadi yang tadinya pengen elek, terus dilawan akhirnya gak dadi elek, gak dadi ngelakoni elek. Ini oleh Allah diapresiasi. Ya. Oleh Allah dikasih penghargaan karena mampu melawan dorongan kejelekan sehingga tidak terjadi kejelekan.
Disitulah Allah memberikan pahala, pahala melawan dorongan kejelekan itu tadi. Padahal sudah diniatkan. Jadi niat elek, iku durung mesti dadi elek. Ngoten nggih. Mulane aja sampai kula panjenengan menghukumi seseorang sebelum terjadi. Kita tidak tahu. Orang punya niatan yang jelek itu belum tentu terjadi kejelekan. Gitu. Kayak Sunan Kalijogo itu niatnya elek. Sunan Kalijogo niku niatnya elek kate begal Sunan Bonang. Yo niat yo nglakoni niku. Yo niat yo nglakoni niku. Tapi hasilnya apa? Ya. Makanya dalane Allah untuk mendapatkan kebaikan itu tidak dengan jalan baik. Kadang Allah menciptakan kebaikan seseorang harus melewati jalan yang jelek. Mulane kula panjenengan mboten sakit ngukumi dia. Dan itu banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang yang sekarang ahli maksiat kemudian ini ahli neraka, belum tentu. Kadang kemaksiatan ini bagian dari jalan menuju kepada Tuhan. Ya, walaupun tidak harus kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Tapi orang melakukan kemaksiatan sekarang kadang ini merupakan bagian dari jalannya menuju kepada Tuhan untuk mengantarkan dia pada Tuhan. Contohnya tadi itu. Lho Sunan Kalijogo niku dalane nuju dadi wali kudu begal dhisik. Seandainya Sunan Kalijogo waktu niku ora melalui dalan begal, terus ora ketemu Sunan Bonang. Lho kira-kira ya wurung dadi wali. Loh, artinya bukan berarti kemudian kita itu menganggap begal itu benar, enggak. Gitu ya. Bagaimanapun juga yang namanya perbuatan yang jelek kita harus tetap menghukumi jelek gitu loh. Kita tetap menghukumi dosa. Begal itu dosa, ya dosa. Elek ya tetap elek. Tapi bukan berarti kemudian orang yang tukang begal ikut terus penyaman arani lek ikut neraka, ahli neraka, belum tentu. Ya. Karena masuk neraka dan surga itu hak prerogatif Allah. Dan Allah kadang melakukannya itu kadang-kadang untuk menjadikan orang lebih baik, kadang dielekno dhisik karo pangeran niku yo akeh. Ngoten. Kita tahu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu ya. Murid Syekh Abdul Qadir Jailani pertama kali itu rampok semua. Jadi ternyata hikmah dibalik ngerampok itu ketemu karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing dadekno dhek ya dadi wali pisan ngoten. Dadi untung-untunge rampok sing dirampok wali ngoten. Akhirnya iso dadi lan sadari iso ndongakno. Jadi murid Syekh Abdul Qadir pertama itu seorang rampok. Ada 40 orang itu rampok semua. Ya. Tapi akhirnya dia mendapatkan hidayah oleh Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Wakilah 40 dadi wali kabeh. Makanya itu ternyata ya, jalan menuju kewaliannya harus ngerampok dulu, sama dengan Sunan Kalijogo menuju kewaliannya harus begal dulu. Nah, makanya ya, ada sebuah hadis itu ketika Allah itu menginginkan seseorang menjadi baik, maka Allah pasti akan menjalankan dia menjadi baik. Kemudian Famas tak malahu ya Rasul. Ada pertanyaan, bagaimana Allah itu menjadikan dia baik ya Rasulullah? Ya. Yuwaffiqhu li amalin solihin qoblal maut. Allah itu kalau menghendaki hambanya menjadi baik, walaupun sebelumnya dia jelek, tapi lek dikarepno apik, niku pasti Allah akan menjadikan dia baik. Dengan cara apa? Yuwaffiqhu li amalin solihin qoblal maut. Seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah, walaupun sebelumnya melalui dunia yang abu-abu, hitam dan seterusnya, tapi Allah akan memberikan pertolongan, memberikan taufik ya, untuk li'amalin solihin qoblal maut, untuk berbuat baik sebelum terjadi kematian. Intinya begini, sebelum seseorang itu meninggal ya, masih ada harapan menjadi baik. Siapapun itu, backgroundnya apa gak ngurus, latar belakangnya apa, basicnya apa ya, tapi semua itu punya harapan menjadi baik ketika Allah memang menghendaki kebaikan. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang sekarang, tidak bisa.
Ya. Orang sekarang baik itu juga belum tentu. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dawuh, idza laqaita ahadan ra'aital fadla minhu. Ya. Ketika kamu bertemu seseorang, maka lihatlah kelebihannya darinya. Ya. Ketika kita melihat siapapun orangnya, ojo didelok eleke, tapi deloken apike. Sak elek-eleke wong itu mesti duwe apik. Gitu loh. Sak elek-eleke wong mesti duwe apik. Ya. Ketika kita melihat orang yang tua, kita masih muda, kita jangan melihat wah saya lebih kuat dari dia, saya lebih baik karena saya lebih kuat, lebih tampan dan seterusnya. Jangan begitu cara melihatnya. Ketika melihat orang tua, maka lihatnya orang ini sudah tua, dia beramal lebih banyak daripada saya. Ya. Dia beribadah lebih lama daripada saya, sehingga saya lebih jelek daripada dia. Jadi rumangsane awak iki luwe elek karo sapa ae. Rumangsane awak luwe elek ning karo sapa ae. Ketika posisi kita menjadi alim, pinter, ndelok wong bodoh, ojo rumangsa kepinteran menjadi lebih baik daripada orang bodoh. Tidak begitu cara melihatnya, gitu. Bagaimana cara melihat ketika kita melihat orang bodoh sementara kita pintar? Maka lihatlah pada diri kita, dia bodoh melakukan kemaksiatan dengan kebodohannya. Dia orang bodoh melakukan kejelekan, kedurhakaan, dosa dengan kebodohannya. Sementara aku yang tahu, yang ngerti, ya, melakukan dosa dengan kepandaiannya. Lu dosa lu gedean sing pinter gitu. Sehingga orang bodoh lebih baik, ya, daripada kita. Nah, kita melihat orang yang lebih alim kita bodoh, ojo kuale lek nilai. Jangan mulai. Ya, dia lebih baik karena dia beribadah dengan ilmu, saya beribadah tanpa ilmu. Begitu dan seterusnya. Sampai terhadap orang kafir pun, gitu ya. Sampai terhadap orang kafir pun kita harus menilai kita lebih jelek. Artinya bagaimana? Dia sekarang menjadi kafir. Saya tidak tahu suatu saat Allah memberikan hidayah sebelum dia meninggal, kemudian dia lebih kuat ibadahnya, lebih kuat keimanannya, ya, lebih semangat dalam pendekatannya kepada Allah. Justru dia lebih baik daripada saya. Saya juga nggak tahu, ya, dengan apa saya harus diakhiri oleh Allah. Gitu. Itu namanya idza laqaita ahadan ra'aital fadla minhu. Ketika kau melihat siapapun saja, lihatlah kelebihannya. Jangan lihat kekurangannya. Gitu. Ya. Makanya sampai kembali lagi di sini. Ketika orang melakukan punya niatan yang jelek, gitu ya, punya niatan yang jelek, punya semangat melakukan kejelekan, kok tidak terjadi, dia tidak jadi untuk melakukan itu, maka oleh Allah dicatat kebaikan yang sempurna. Yaitu tadi, kenapa? Kok menjadi baik? Karena oleh Allah diapresiasi. Ya. Orang duwe punya elek, itu paling tidak ngelawan keinginan jelek itu sehingga tidak terjadi. Itulah yang dihargai oleh Allah. Sehingga menjadi pahala. Duwe karep elek gak sido, berarti wis berhasil ngelawan karep. Ngoten nggih. Wis berhasil ngelawan karep. Kemudian fa in hamma mongko lamun nejo sapa wong biha kelawan sayyi'ah, ya fa'amila mongko ngamal sapa man ha ing sayyi'ah, kataba mongko nyatet ha ing sayyi'ah sinten Allah Gusti Allah sayyi'atan ing kealanan wahidatan kang siji. Orang punya niatan jelek sampai terjadi kejelekan, karo pangeran dicatet mek siji. Iku saking welase Allah. Gitu ya. Wong niat elek gak sida dicatet apik. Wong niat apik ndak sida dilakoni ya dicatet apik. Niat apik ngelakoni apik, dilakoni apik, ditikel-tikel no ngantos 700 nganti ndak temu pinge, ndak temu tikelane. Sementara orang punya niatan yang jelek, kemudian dilakukan kejelekannya, karo Allah mek dicatat siji. Begitu sayangnya Allah, ngemane Allah nyanggone makhluke, sehingga kejelekan apapun masih dicatat satu kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya ayo
paling tidak kita harus punya semangat melakukan kebaikan, jangan punya niatan yang jelek ya. Pokoknya semangat niat api perkara durung iso nglakoni ya penting oleh ganjaran dhisik ngoten. Tapi paling tidak ketika tertanam semangat niatan yang baik, kita sudah punya dorongan ya, kita sudah punya keinginan untuk melakukan itu gitu. Itu yang kedua ya. Yang kedua, jadi keadaan orang-orang yang punya niatan itu ya, punya azam tadi ya, punya azam, punya sejo tadi, itu punya 3 keadaan tadi. Ada yang punya azam, punya kesengajaan dan melakukan dan berbuat. Ada yang punya azam, punya kesengajaan, punya keinginan tapi tidak melakukan. Yang ketiga, al-halatu salisatu, utawi tingkah kang nomor 3, iku ayak zama ing yen to nejo sapa wong ala fi'li amrin ing atase nglakoni perkara layas tati kang ora kuwasa sapa insan fi'lahu ing nglakoni amr fayasiru mongko dadi sapa insan iku yak dadi iku yakulu ngucap sapa insan lawis tatok tu lamun puasa sapa ingsun amil tu mongko ngamal sapa ingsun falahu mongko iku kaduwene insan niatu ma utawi niate perkara lil amili kadine wong kang nglakoni wa alaihi lan iku mlarat ing atase insan ma utawi dosa alaihi kang iku ing atase amil. Yang ketiga adalah ada orang punya kesengajaan, punya tujuan, punya karep untuk melakukan sesuatu di mana azam itu tadi karep memang dia belum mampu lah ya stati ofik lahu ya, dia belum mampu untuk melakukan. Akhirnya dia ngomong, seandainya saya mampu mengerjakannya, maka saya akan melakukan. Aku duwe karep haji. Ngono ya. Aku duwe karep haji. Tapi belum mampu. Seandainya saya punya harta yang cukup untuk dibuat haji, saya akan melakukannya. Nah, itu namanya punya keinginan terhadap sesuatu di mana seseorang itu tidak mampu melakukan. Aku jani kepingin nyantuni anak yatim yang arek 10. Tapi seandainya saya mampu, saya akan melakukannya. Lah, yang seperti ini, gitu ya. Lawis tato falahu niyatu malil amil wa alaihi ma alaihi. Dadi situ nganggo lam, situ nganggo ala. Dadi rahasiane ngaten. Maka ketika dia perbuat gitu ya, melakukan hal yang mampu tadi kemudian dilakukan, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Karena ada ketergantungan, ketika saya mampu maka saya akan melakukan. Duwe niatan sing digantungno karo kemampuan. Dan sebaliknya, jadi umpama aku iki gitu ya, saya akan punya niatan menyantuni anak yatim 10. Kalau saya mampu gitu ya, saya akan lakukan itu. Ternyata mampu untuk menyantuni anak yatim itu. Kemudian dia lakukan. Nah, ini namanya falahu ma lil amil. Falahu niyatu ma lil amil. Maka baginya bermanfaat, mendapatkan pahala terhadap apa yang dia kerjakan. Tapi wa alaihi ma alaihi. Tapi dia juga akan berdosa. Ya. Pada apa yang dia niatkan tadi. Itu. Nah, ini bedane ma karo Allah. Ngoten nggih. Kapan hari itu kan sudah saya katakan, kam min shaimin laisa lahu gitu ya. Illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada mendapatkan apa-apa. Falaisa lahu. Gailam niku. Berarti tidak ada lahu. Sik gailam. Duduk falaisa alaihi. Artinya masih ada manfaat. Ya. Masih ada manfaat. Dari ilal ju'wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Artinya orang merasakan lapar, orang merasakan dahaga. Ya, itu pun ada manfaatnya, ngoten maksudnya. Ya. Jadi saelek-eleke wong poso. Senajan ya meskipun dia itu melakukan dosa dalam keadaan puasa loh ya. Ya. Dalam keadaan puasa dia melakukan dosa, yo sik gelem ngrasani, sik nopo ngoten niku. Ya. Artinya jawarih ini masih belum mampu untuk ditahan. Hanya perut dan
Ya hanya perutnya, makan dan minumnya yang mampu dia tahan. Saelek-elek yang poso, niku sih ono manfaatnya. Mulane ilal juwal atas kecuali lapar dan dahaga. Ya. Orang mampu menahan lapar dan dahaga itu mesti punya manfaat, mesti punya manfaat. Di sini begini. Jadi ketika orang menggantungkan niatnya terhadap kemampuannya, kok mampu melakukan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi justru sebaliknya, dia punya niatan yang digantungkan terhadap kemampuan, tapi ketika mampu tidak dikerjakan, maka dia berdosa. Gitu. Jadi ibaratnya kayak wong nadar. Ibaratnya kayak wong nadar. Apa dalilnya? Wadalilu ala dzalika, wadalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono halatus saliyah salisa ini qauluhu utawi iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Annasu arba'atu rajulin. Manusia itu ada 4 orang. Atahullahu ilman, rajulun annasu arba'atun, annasu ta'i menungso iku arba'atun 4. Rajulun rupane wong lanang kang paring ing rajul sinten Allah Gusti Allah ilman ing ilmu, wa malan lan bondo. Saya baca dulu sampai selesai dulu. Fahuwa mongko utawi man iku ya malu ngamal sapa man fi mali ing dalem bondone man bi ilmihi kelawan ilmune man fayaqulu mongko ngucap sapa akhir wong liya lau atalamun paring ni ing ingsun sinten Allah Gusti Allah mislama ing sepadane perkara kang paring sinten Allahu ing rajul amil tu mongko ngamal sapa ingsun misla amalihi kelawan kaya ngamali rajul sepadane ngamali rajul fahuma mongko utawi rajul karo akhir fil ajri ing dalam ganjarane iku sawaun padha wa rajulun lan lanang kang paring ing rajul sinten Allah Gusti Allah malan ing bondo walam yakti lan ora paring sinten Allahu ing man ilman ing ilmu walam yukti lan ora paring sinten Allah hu ing man ilman ing ilmu fahwa mongko utawi rajul nih fahwa mongko utawi rajul iku yuhbitu ngelebur ngerusak sapa rajul fi mali ing dalem bondone rajul bijahli kelawan sebab kebodhone rajul fayaqulu mongko ngucap sapa akhir wong liya lau ata lamun paring ni ing ingsun sinten Allah Gusti Allah mislama ing sepadane perkara kang paring sinten Allahu ing rajul amil tu mongko nglakoni sapa ingsun misla amalhi ing kelawan sepadane ngamale rajul fahuma mongko utahe rajul karo akhir fil wizri ing dalem dosane iku sawaun padha. Nah, apa dalilnya? Ketika seseorang yang menggantungkan niatnya terhadap kemampuan kemudian tidak melakukannya dianggap dosa. Dalilnya adalah Nabi. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu ada 4. 1, seseorang yang telah diberi Allah ilmu dan harta. Ana wong iku diwehi ilmu tur sugih. Ngoten nggih. Dadi bondo ya duwe, ilmu ya duwe. Ngoten. Kemudian walam fahuwa ya'malu bimalihi bi ilmihi. Sehingga dia beramal ya dengan hartanya, dengan ilmunya. Dia mengamalkan itu. Ilmu dan harta itu digunakan oleh dia untuk hal-hal yang baik dengan menggunakan ilmunya. Gitu ya. Jadi wong sempurna yo pinter yo alim yo sugih. Kemudian dia gunakan kealimannya, dia manfaatkan, hartanya juga dia manfaatkan dengan keilmuannya tadi. Ya soalnya pirang-pirang wong sugih tapi ngelakokno bondone tanpa ilmu. Ini akan lebih baik bagi orang yang ngelakokno bondo sing nganggo ilmu. Nilainya akan beda. Kemudian ada orang yang mengatakan, kok umpomo seandainya saya diberi ilmu dan harta, saya juga akan melakukan seperti halnya orang tersebut. Dia tidak punya sebenarnya. Tapi dia melihat ada orang yang punya ilmu, kaya, kemudian dia gunakan dengan sebaik-baiknya, kemudian dia terlintas. Seandainya Allah memberikan saya ilmu dan harta, saya akan melakukan seperti halnya orang tersebut. Orang seperti ini sudah punya pahala seperti pahalanya orang alim yang kaya tadi. Jadi lek kula jenengan lek ketemu ana wong alim sugih terus kelakuannya apik, sing duwe kepingin. Kok omong aku iso ngono, aku tak nglakoni ngono pisan. Lu ganjarane padha pisan. Pahala kita seperti itu sama dengan orang alim yang punya harta tadi. Gitu.
Nah, ada dua tadi. Nah, sekarang yang kedua beda. Ya. Yang kedua, ada orang yang diberi harta oleh Allah. Ya. Ada orang yang diberi harta oleh Allah. Kemudian tidak diberi ilmu. Ono wong diwehi kekayaan, ya, tapi tidak diberi ilmu oleh Allah. Sehingga dia menjalankan atau menggunakan harta itu, ya, dengan sebab kebodohannya, sehingga tidak dijalankan di jalan yang benar. Nah, pirang-pirang ngeten. Wong sugih krana gak duwe ilmu, akhirnya gunakno kesugihane tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Beda. Uang seneng sodako karo berhambur-hamburan harta itu beda. Ya. Ada orang yang seneng ngambur-ngamburkan harta. Ada orang yang seneng sodako. Podo nih. Artinya sama-sama mengeluarkan uang. Ya. Orang menghambur-hamburkan dengan ahli sodako itu sama-sama dengan mengeluarkan uang. Tapi nilainya beda di hadapan Allah. Nah, orang yang seperti ini diberi harta tapi dia tidak menggunakan hartanya dengan ilmu. Dia sehingga wayuh bitu gitu ya, fi malihi bijahli, dia hancurkan hartanya, tidak digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, ya, dia hancurkan harta itu. Kemudian ada orang lain, kok umpama aku sugih aku tak ngono pisan. Saatnya aku wong sugih aku tak ngono pisan, tak gawe foya-foya, tak gawe maksiat dan seterusnya. Ya. Orang yang seperti ini gitu ya, orang yang seperti ini itu sama, ya. Fahuma fil wizri sawaun. Kedua-duanya sama-sama dosa. Karena itu, marilah kita harus benar-benar menata niat kita. Ya, karena niatan itu yang akan sebagai kunci, ya, kebaikan-kebaikan kita. Kita melakukan yang baik tanpa niatan, perbuatan yang baik tanpa niatan yang baik juga tidak dinilai baik di hadapan Allah. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa punya niatan-niatan yang baik, ya, punya keinginan-keinginan yang baik, tapi dikehendaki oleh Allah untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah kita niatkan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.